tidak halal bagi seorang muslim. Artinya haram, tidak kuliah. Haram bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, malam ini saya akan menyampaikan kajian untuk kita semua, berbagi ilmu. Mudah-mudahan insyaallah bisa kita jadikan acuan dalam kehidupan kita. Judulnya ada 3 kelompok yang sholatnya tidak diangkat oleh Allah. Sholatnya tidak diterima oleh Allah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salasatun la tartafi' salatuhu fawqa ru'usihim sitran. Ada 3 kelompok, 3 golongan yang sholatnya tidak diangkat oleh Allah walaupun hanya sejengkal dari kepala. Sholatnya tidak diangkat walaupun hanya sejengkal dari Allah. Maksudnya sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kita tahu bahwa sholat ini merupakan rasul ibadah, ujung tombak dari segala ibadah. As-salatu rasul ibadah, salat ujung tombak ibadah. Kalau kita ibaratkan salat itu kepala dalam tubuh. Kalau hari ini kita melihat ada orang yang tidak punya tangan, dia punya kaki, punya tubuh dan punya kepala, kita belum takut dan biasa kita melihat. Hari ini kita melihat di luar sana ada orang yang punya tangan, punya badan tapi tak punya kaki, tetap punya kepala. Sudah biasa kita lihat. Tapi tatkala kita melihat orang, baik itu di siang hari ataupun di malam hari, punya kaki dan punya tangan tapi tak punya kepala, saya yakin kita semua akan terkejut, bahkan ada yang tak mau percaya. Badannya ada, kakinya ada, tangan ada, terlalu indah. Tapi begitu pula sebaliknya, ada orang yang kebaikannya banyak, ya kan? Rajinnya berbagi, rajinnya bayi haji, rajinnya berbuat dan terpuji, tapi tidak semangat, tidak sholat. Ibaratkan tadi, punya tangan, punya tubuh, punya kaki, tidak punya kepala. Bahkan sering kita dengar dalam hadis, mungkin para ustaz-ustaz kita menyampaikan, mubalik kita mengatakan, awwalu ma yuhasabu 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah terhadap hambanya adalah salat. Apabila salatnya baik, fa iza saluhat sa'iru 'amali. Apabila salatnya baik, rancang bagus, mantap, maka seluruh amalan-amalan kebaikan yang dia buat akan baik. Fa
in fasadat sa'iru amali. Apabila sholatnya enggak benar, sholatnya enggak betul, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, maka seluruh amalannya dianggap belum baik. Nah, Bapak Ibu jemaah, begitu penting sholat. Tapi ini ada 3 kelompok kadang-kadang. Dia rajin sholat, ya, rajin ruku dan sujud. Tapi Allah tidak angkat kebaikan sholatnya, tidak angkat sholatnya walaupun hanya sejengkal dari kepala. Sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nanti Google nggak ada di situ orangnya. Amin. Kok nggak ada amin? Amin. Ah, itu. Mudah-mudahan nggak ada. Karena lu sampean. Tahta nanti kan disampaikan baru tarasul. Kalau tarasul, tak kuat dan tanya, selalu tepuk dada, berbanyak rasa, introspeksi. Nah, siapa dia yang 3 itu? Yang pertama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wajibul amma qauman wa hum lahu karihun." Ada imam yang dibenci sama makmum. Imam apa? Kalau imam yang tahu imam sholatnya, imam sembahyang. Imam itu ada 2. Ada yang disebut dengan imamatun sutra wa imamatun kubra. Ada imam yang ruang lingkupnya kecil, ada imam yang ruang lingkupnya besar. Imamatun sutra, imam yang ruang lingkupnya kecil. Imam apa? Imam sholat, ruang lingkupnya kecil, sedikit. Imam di rumah Anda. Siapa imam di rumah Anda? Ya, dan tapi kalau aku, tapi itu kare-kare. Suami imam di rumah tangga. Kemudian imam sholat yang kita sebut tadi imamatun sutra, imam yang ruangnya kecil, imam sholat. Apabila imam sholat ini dibenci oleh makmumnya, maka sholat sang imam tidak diangkat oleh Allah walaupun hanya sejengkal dari kepala. Itu imam yang seperti apa, Ustaz? Makmum nggak suka dia. Makmum nggak suka karena ada alasan. Ada alasan yang syar'i. Bukan alasan makmum nggak suka imam karena bacaannya panjang. Itu nggak alasan. Nggak diterima alasannya. Ada imam yang tidak disukai makmumnya karena bacaannya pelan. Itu bukan alasan. Ada makmum yang nggak suka, imam nggak suka oleh makmumnya, makmum nggak suka sama imam karena rukuknya lama. Itu bukan alasan. Sujudnya lama, bacaannya sangat pelan, imam pelan baik. Makmum nggak suka, itu bukan alasan. Apa alasannya? Makmum tidak suka kepada imam dengan alasan apa? Imam itu fasik. Boleh kita nggak suka dengan imam kalau imamnya fasik. Apa itu fasik? Apa itu fasik? Dan tahu masalah hukum munafik, syirik, ya. Kok ada fasik? Kalau munafik tahu ya, musang berbulu domba, musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, menjengkal kawan seiring, menikam dari belakang. Itu munafik. Di muka awak bayi keibuan, di belakang awak di depan.
tahu. Kemudian syirik, jelas kita tahu syirik, menduakan Allah. Ini fasik. Fasik itu sumbayang nahi, maksiat tekun. Sumbayang iyo ba'akbo rutin. Sumbayang iyo judi gak pernah alfa, togel tiap hari. Ini fasik. Makmum tahu kefasikannya. Makmum gak mau berdiri di belakangnya, tapi dia nekat jadi imam. Makmum benci ke dia, walaupun selalunya lancar, ya, dan yang selalunya. Tapi kalau fasik, makmum gak suka dengannya, maka sholat sang imam tidak akan diangkat oleh Allah walaupun hanya sejengkal dari Allah. Dan alhamdulillah Masjid Al-Jihad sabana-bana mantap menjadi umur biasa. Dia ada di musola-musola kecil, pengurusnya baru betul, baru dibikin pengurus. Lalu pengurus itu dia itu agak rancak suaranya, anehnya jadi imam. Rupanya pengurus, iya, namanya pengurus baru, ulang-ulang mundo. Perannya itu banyak perannya mundo. Sekali mungkin makmum pertama. Dan kedua masih diaminkan. Dan ketiga banyak yang tak cukup. Maka sholat sang imam itu karena dia dibenci oleh makmumnya tidak akan diangkat oleh Allah walaupun hanya sedikit dari depan. Ini alasan yang pertama. Alasannya karena dia fasik. Alasan kedua karena dia jahil. Karena imam itu jahil, maka makmum boleh gak suka sama dia. Jahil itu gak punya ilmu agama, gak punya landasan agama, hanya imam nekat. Lalu dia selalu langsung maju ke hukum. Dia gak tahu hukum, gak ngerti syarat sah sholat, gak tahu membatalkan sholat, tumakninah sholat pun dia gak paham. Nekat jadi imam, makmum gak suka dengannya karena kejahilan sang imam. Maka imam ini sholatnya akan diangkat oleh Allah walaupun hanya seringkali lipat. Aku sekali lagi saudara, mantap kalau kita menjadi imam, menjadi orang ambil. Alhamdulillah. Yang kedua, sebab makmum tidak suka jadi imam tadi karena imam itu suka membuat bid'ah, mengadu-adu, dan tak adu dia adu-aduan. Ya. Yang tidak ada, diada-adakan. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang membuat-buat yang tidak ada sumbernya dari Rasulullah, tidak pernah dibuat oleh Rasul, tidak pernah diajarkan oleh Rasul, maka dia ditolak. Sembahyang subuh turun tangannya, keceknya tidur. Kan nggak doa-doa. Salat maghrib di rakaat dan doa siang itu tidak. Jadi kalau seandainya ada 3 alasan ini, maka boleh makmum tidak suka sama imam. Makanya kalau kita sudah menghadirkan imam, apalagi imam yang kita hadirkan ini, alhamdulillah, yang tidak kita ragukan lagi, maka tidak hanya sebatas menghadirkan, tapi juga perlu kesejahteraannya kita berhadirkan. Mohon maaf, tidak bisa Ustaz pada ini, tidak bisa kebodoh. Aku kenal beliau mulai dari anak-anak luar biasa. Benar, alhamdulillah, pertahankan beliau. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ketemu. Ya kan? Imanatun sutra. Imam yang ruang lingkupnya kecil antara lain adalah imam sholat. Kemudian wa imamatul kubra.
Imam yang ruang lingkupnya besar, ini yang kita kenal dengan pemimpin. Mulai dari pemimpin RT, RW, lurah, desa, kecamatan, kabupaten, kota madya, provinsi, sampai ke presiden. Itu pemimpin yang ruang lingkupnya besar. Bila pemimpin itu tidak disukai sama rakyatnya, masyarakatnya, dengan sebab alasan apa? Alasan yang pertama, sang pemimpin itu tidak adil. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruhkan berbuat adil dan berlaku ihsan. Setiap Jumat itu disampaikan oleh khatib. Tak lupa khatib menyampaikan itu di khutbah yang kedua. Menyuruh berbuat adil berlaku ihsan. Apa itu adil? Apa itu adil? Nah, ya. Pokoknya adil. Jadi dulu waktu aku sekolah di pondok, masuklah guru yang mengajar bidang studi umum. Waktu itu pelajarannya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Dulu masih ada, kalau ini atau lagi aku ini Pak PPKN. Masuk dulu, kami dulu manggil guru itu manggil ayah, dia lebih akrab, nggak manggil Pak Guru, tapi manggil ayah. Anak-anakku semua, iya ya. Kita kembali belajar PMP. Baik ya, buka buku. Kami nggak punya buku ya? Oh iya ya. Cuma guru aja pegang. Babnya, materinya, pelajaran kita adalah adil. Siapa tahu definisi adil? Tidak ada yang tahu. Karena kami belum tahu apa itu adil. Lalu dia sampaikan, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya yang semestinya. Itulah adil, kata kita. Lalu kemudian dia ibaratkan, nah ini apa namanya? Kalau bahasa di pondok ini namanya lobe. Lobe. Kalau pakai ini dibilang lobe. Orang kan manggil kita, tapi manggil lobe-nya. Lobe teman. Ini lobe, ini kopiah. Adilnya posisinya di mana? Di kaki atau di tangan atau di kepala? Kami menjawab serentak, di kemana ya? Dia letakkan macam ini. Bagaimana adil kan? Belum ada. Belum. Kalau yang sebut posisinya di kepala, dia kan di kepala. Kembali ke definisi, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang semestinya. Ini belum mesti seperti ini. Memang posisinya di kepala, tapi tidak seperti ini. Dia kembalikan lebih dulu. Bagaimana anak-anak semua? Sambil dia tersenyum. Ya macam saya menggunakan itu juga. Kami juga tersenyum. Ayah, posisinya sudah di kepala, tapi belum pas. Apakah itu sudah ada? Belum ada. Lalu dia ambil kembali lobe itu, dia posisikan dan letakkan seperti ini. Ini bagaimana? Sudah. Nah inilah adil. Ini dia. Jadi tidak ada pemimpin meletakkan sesuatu pada tempatnya, tapi nggak mestinya, nggak ada. Kemarin terjadi kerumunan waktu konser, nggak apa-apa tuh Polda, aman Pak Polda itu. Ketika datang Habib Rizik disambut oleh umat, Pak Polda langsung dicopot. Dua sekali copot, Pak Polda
Adil? Kira-kira? Gimana Ibu Bapak? Bukan politik ini, kita melihat adil. Allah menyuruh berlaku adil. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat baik. Adil itu harus, tapi juga dengan cara yang baik. Ulama datang ada kerumunan langsung dipecah. Tapi ada konsep justru malah dia yang situ nggak apa-apa dipaham. Nah, lalu apa lagi? Di dalam surah An-Nisa ayat 58 diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di awal kita baca dari ayatnya, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, kepada yang pantas. Wa idza hakamtum bainan nas, apabila kamu meletakkan hukum kepada manusia, Allah katakan antahkumu bil 'adl, maka berhukumlah, letakkanlah hukum itu dengan adil. Jadi kembali lagi kita menilainya. Kalau imam pemimpin yang adil, sudah jelas dalam hadis Nabi dikatakan ada 7 golongan yang nanti pada hari kiamat mendapatkan pernaungan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana saat itu tidak ada yang mampu menaungi kecuali Allah. Dari 7 golongan itu yang nomor satunya adalah al-imamun adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil itu kalau dia berlaku adil seadil-adilnya, dia adalah ahli surganya Allah. Dia mendapatkan naungan nantinya di mana tidak ada yang mampu memberikan pernaungan. Tapi sebaliknya ketika ada pemimpin yang curang, maka juga dia tidak akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita ini akan diminta bertanggung jawab oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, kamu akan diminta pertanggungjawaban apa yang telah kamu pilih. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, seminggu yang lalu saya didatangi oleh seorang ibu-ibu yang punya 6 orang anak. Ibu ini agamanya Advent Kristen, tapi alirannya Advent. Advent itu kalau di Islam mungkin seperti yang orang-orang sufinya. Mereka gak mau makan yang berdarah, gak mau minum yang berwarna. Nah, macam orang sufi, orang-orang tasawuf. Dia punya anak 6 orang. Ke-6 anaknya Muslim, suaminya Muslim. Dia dulu menikah dengan suaminya, cerita dia pura-pura Islam, tapi belum pernah dia bersyahadat. Sekarang suaminya sudah meninggal 2010, 2015 suaminya sudah meninggal. Dulunya dia tinggal di Bandar Lampung, kemudian pindah ke Duri, dekat dari saudaranya. Saudaranya saat ini juga masih aktif. Dia sekarang jadi imam, pulang kampung di rumah tangga. Sementara 6 anaknya, 6 orang anaknya, anak-anak yang begitu luar biasa soleh. Sebab di Bandar Lampung dulu almarhum suaminya menyekolahkan anaknya, semua anak-anaknya disekolahkan itu ke madrasah. Kalau tingkat SD dia masukkan ke MI, kalau tingkat SMP dia masukkan ke Sanawiyah, yang tingkat SMA dia masukkan ke Aliyah. Jadi background dasar anak itu kuat. Sampai anaknya yang paling kecil sekarang umurnya 4, kelas 3 SD, naik kelas 4 SD. Anaknya ini kemanapun keluar rumah pakai jilbab. Suatu hari ibunya bilang, "Nah, apa mama? Ngaji dulu. Mama tak ada yang ngajar kau ngaji." Tidak baik. Dia diberikan kebebasan kepada anak. Apa dia bilang? Ngaji pun aku mah ke anaknya. Mak tak dapat pahala pun. Kenapa rupanya? Kata mama. Karena mama menyelesaikan tidak. Baru kelas 4 SD dia langsung
gampang memahami. Lalu kemudian inilah cara Allah mungkin membuka pintu hati saat itu. Datanglah dia ke rumah bertanya. Dia bilang, Ustaz, iya, boleh saya datang ke rumah? Boleh. Ya, datanglah dia dengan mama, nenek-nenek usia 75 tapi masih tua. Nenek itu yang memimpinnya ke rumah. Dan dia cerita sendiri. Saya ini tulang punggung keluarga Ustaz. Karena suami saya sudah meninggal. Kira-kira nanti diminta nggak pertanggung jawabannya? Pasti dong. Dan kalau anak saya berbuat baik, saya dapat nggak pahalanya? Ibu bisa dapat pahala dan kebaikan dari apa yang telah dibuat anak ibu apabila ibu bersyahadat. Aku malah itu Ustaz. Kok malu? Teman-teman di sini, dia bukan aslinya kuli. Pergi merantau kadang-kadang dapat jodoh di sana, balik lagi karena suami meninggal. Teman-temanku dulu waktu sekolah dulu, sekarang ada yang jadi pastor, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi guru, ada yang kerja di sektor. Apa mereka bilang sama aku? Dia bilang apa? Kami bangga denganmu, namanya Juli. Kaya pun kamu, sukses pun kamu, kami senang. Tapi hanya satu yang kami minta darimu. Apa itu? Kesetiaan. Itu aja. Kesetiaan dengan. Terus sekarang yang bantu ibu siapa? Itulah Ustaz. Saudaraku yang di sini semua. Selama aku 4 bulan di Duri ini, 1 biji beras pun mereka nggak pernah antar ke rumah untuk anak-anak yatim di rumah. Sebab mereka selalu mencibir, masa ya kamu nggak bisa ngajak anakmu masuk ke agama asal? Kok kamu biarkan mereka masuk? Sampai hari ini nggak pernah mereka membantu sekali. Jangankan uang 1.000, 1 biji beras pun nggak pernah masuk. Lalu siapa yang membantu? Yang membantu kami Ustaz tetangga-tetangga yang muslim. Nah, tetangga yang muslim yang bantu ibu, kenapa ibu tidak mau masuk Islam? Di ujung katanya kalimat yang diucapkan, nanti bakal Islam. Dan saya selalu komunikasi dengan dia. Antara lain yang menyampaikan adalah pemimpin itu. Ibu memimpin di rumah tuh, tanggung jawab itu berat tuh. Oke lah sekarang di dunia ibu gak apa-apa. Mungkin ada juga rezeki dari anak ibu yang kerja di Batam, ngirim-ngirim walaupun sedikit. Dia cerita memang anaknya ngirim sejuta sebulan. Dan anaknya perempuan di Batam gak akan pulang sebelum emak mengucapkan syahadat. Aku gak akan pulang ke Duri sebelum emak bersyahadat. Nah ini semua anaknya mendorong dia. Cuma dia belum dibuka Allah pintu hatinya. Tapi terakhir saya komunikasi karena dia minta tolong diuruskan kakaknya. Sebab dijamin anaknya yang nomor 4 sekolah, katanya kalau nggak ada kakak Duri, bantuan itu akan tersendangku. Dia minta tolong diuruskan kakaknya. Saya komunikasi dengan Pak Camat, Pak Riki. Alhamdulillah Pak Riki sangat baik. Pak Riki undang mahal dia. Awalnya ketika ditanya di capil, ditanya di kelurahan, katanya sampai 2 juta anggarannya mengurus itu. Saya sampaikan ke Pak Camat, mau nggak ada itu biayanya. Tolong suruh dia dilepaskan. Akhirnya dia lupa waktu itu hari Jumat seminggu yang lalu. Selesai pertemuan itu dia buat WA ke saya. Buat terima kasih sepanjang-panjangnya. Ustaz telah mempertemukan saya dengan Pak Camat yang luar biasa baik. Bahkan dia pernah memberikan rezekinya kepada kami dan anak-anak. Mudah-mudahan ini awal yang baik. Saya akhiri, mudah-mudahan awal yang baik itu ibu mengucapkan syahadat. Kemarin dia WA lagi, Ustaz, boleh saya belajar tentang Rasulullah? Katanya, ini udah ada apa ini? Namun dan bu, kapan saja itu bisa saya simak. Nah ibu bapak jamaah, kenapa? Karena saya sampaikan awal pemimpin. Sebenarnya yang mengajarkan kita tentang pemimpin yang baik, pemimpin yang adil adalah Islam. Kalau betul-betul seorang pemimpin itu dia punya dasar Islam, dia akan pegang amanah itu dengan baik. Sebab apa kata Nabi? Seorang pemimpin bila dia berkhianat dengan apa yang dia pimpin, maka Allah haramkan dia mencium aroma syurga.
Allah haramkan dia mencium aroma. Tapi sebaliknya ketika dia seorang pemimpin yang adil, maka dia termasuk adalah hamba yang dimuliakan oleh Allah untuk masuk ke surga. Baik jamaah, itu dia. Itu yang pertama tadi. Salatnya nggak diterima Allah, walaupun hanya sebentar dari kepala, salatnya nggak akan diangkat. Yang pertama adalah imam pemimpin yang dibenci oleh makmum. Kalau di situ syukur atau tidak dengan ini? Tak pernah kalau saya dia bukan boleh mana? Nah, Bapak datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua kata Rasul, wa qra'atun batat wa zawjuha 'alaiha safirun. Ada golongan yang kedua, kelompok yang kedua adalah perempuan, istri yang tidur padahal di saat itu suaminya masih marah kepadanya. Istri yang tidur, suaminya dalam keadaan marah padanya. Apa maksudnya? Tolong dijelaskan sejelas-jelasnya. Kami akan bilang, kadang-kadang kami lalu nanti pulang ke ini jam 1 baru pulang ke rumah. Kami lalu sekarang hanya belang minta dibuka pintu, belang dan kami lalu apakah itu dia masuk? Jadi ketika ada istri dia enak tidur sementara suaminya masih marah kepadanya, ketika sang suami memberikan nasihat untuknya, nasihat yang baik, awak lagi tulilah buat ini, jangan buka-buka jujur banyak buat keluar rumah. Itu kan nasihat yang baik. Walaupun yang manusia tetap memberi baik, tetap saja itu. Kok menjamai sebelah rumah, pakailah pakaian yang sopan. Jangan pakaian luar saya menjamai. Itu pakaian luar Hello Kitty. Jangan main sebelah rumah. Kurang lalu lalang. Awak lagi, umpan dan perempuan. Dinasihati dek laki. Ndak nimo mendengar laki belang. Walaupun sebulan lalu yang belang, sebulan lalu yang nasihati, ndak juga dikerejon dari istri, suami dalam keadaan marah. Bukan hanya di saat itu saja, marahnya selalu. Sebelum istrinya ini berubah, dia masih marah. Tidur istri tersebut, suaminya dalam keadaan marah, maka sholat sang istri tidak diangkat oleh Allah, walaupun hanya sebentar dari Allah. Nah, itu sudah ada macam-macam. Nah, itu bersolehah sama letakkan kepada suami seperti ahli syaruh. Iza salat imra'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha ila laha tadkhulu fi jannati syekh. Apabila perempuan itu salat 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan, dia menjaga kehormatan dirinya, dia patuh kepada suaminya, nanti Allah persilakan dia memilih surga pintu mana saja yang dia mau. Di situ kita tidak tahu. Yang di situ tak pulang itu tak tahu lagi. Ya kan? Yang di situ. Nah, atau sebaliknya, ya. Sebaliknya juga tidak hanya istri saja. Menurut seorang imam, nama imam ini Al-Muzhir nama beliau. Imam Al-Muzhir ini mengatakan, bila suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, tidak memberikan tempat tinggal, baik itu dia buat ataupun dia sewakan, tidak memberikan tempat perlindungan, tidak memberikan pakaian untuk menutupi badan, tidak memberikan makan, tidak memberikan perhatian, tidak memberikan pendidikan,
Serajin apapun suami, ketika dia tidak peduli dengan anak dan istrinya, maka suami itu pun juga termasuk sholatnya tidak akan diangkat oleh Allah walaupun hanya sejengkal dari kepala. Bapak masih benar amanah. Bapak dulu dikasih taklid, aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Itu sifat taklid yang pertama diucapkan suami. Penuhilah janji, karena janji itu akan diminta bertanggung jawabannya. Suami berjanji kepada istri, antara lain janjinya adalah untuk memberikan pelayanan terbaik untuk istrinya, mu'asaratul ma'ruf, akan mempergauli istrinya dengan baik. Sudah betul? Bahkan sampai apabila dia meninggalkan 3 bulan lamanya yang tidak memberikan nafkah, atau 2 tahun berturut-turut tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka istri itu cukup membayar 10.000. Ya, dia melapor ke pengadilan agama atau dia langsung kepada kantor buah. Lalu kemudian itu yang disebut dengan uang iwat, maka jatuhlah talak 1 baginya. Nah, Bapak Ibu jangan dirahmati Allah. Itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, wa ikhwani mutasaliman. Nah, ini yang ketiga, yang sholatnya tidak diangkat oleh Allah walaupun hanya sejengkal dari kepala. Wa ikhwani mutasaliman, ada 2 saudara yang saling diam-diamkan. Apakah saudara kandung saja? Tidak, saudara kandung saja. Sesungguhnya kita orang yang beriman bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Bila ada 2 orang yang tidak bertegur sapa, saling mendiamkan, walaupun hanya 3 hari, apakah lagi sampai 3 hari? Lewat lebih dari 3 hari. Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, la yahillu lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi layal. La yahillu lil muslimin salasi layal, 3 malam. Apalagi hanya karena perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Lalu kata Nabi, yang laqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Ketika mereka berpapasan, bertemu, yang satu menoleh ke sana, yang satu menoleh ke situ. Biasanya kalau bersoko saling berbunyi klakson mendadak, titik, titik, minimal itu. Walaupun tidak berhenti, tapi klaksonnya berbunyi, titik, kredit, kalau kredit ada jalan. Tapi ada tegur sapa, ada saling menyambut. Tapi karena hanya perbedaan calon dan dipilih 2020, nah lu tegur sampun. Kawan itu terpampang di rumahnya bagai ibu rancang, ibu kami. Nah, yang satu ada lomba kan? Anak lu tegurnya hanya karena berbeda pilihan. Itu hanya perkaranya. Tidak bertegur sapa. Bahkan ketika berpapasan, saling mengalirkan makanan. Dan surah mengajak ke sini, dan surah mengajak ke sini. Biasanya saling bertegur sapa. Kalau ibu pergi ke pasar, dan pulang surah CFI, katanya dulu, apa disambah? Iko mah, padahal masa kabel ini, ini mahal ini, 10.000 sampai kabel. Itu sana ya. Biasanya ketika ada kelas sedikit, hanya berbeda pilihan sehingga mereka tidak tegur sapa. Dan saudara bayi, boleh disini, dan saudara, nah itu baru bertemu. Kecil Nabi 3 hari saja, 3 malam saja tidak bertegur sapa, dilarang oleh Allah. La yahillu lil muslimin, tidak halal bagi seorang muslim, tidak boleh. Tapi ternyata Nabi juga masih sambung ini hadis, wa khairuhuma, dan yang paling baik dari keduanya alladzina yabda'u bis salam, nampak yang elok dari keduanya
tujuannya yang paling elok adalah dan tujuan banyak anggota bersatu ini sebelum selesai menunggu cari dulu siapa akan itu ala jalan mana apa dulu ya Allah nggak tahu untuk kalah kesangkan Tuhan itu kan rugi. Memang perbedaan dalam agama itu istilah di ummati rahmatun, perbedaan itu rahmat, tapi perbedaan yang membuat kita lebih dewasa, perbedaan yang membuat kita lebih akrab. Tidak mesti harus berpecah-pecah, berkotak-kotak, lalu kemudian saling menjelekkan dan menyalahkan, saling asuh, saling menuduh, saling mengunjing, saling menghibah, saling memfitnah. Itu bukan kita. Kita sama-sama doakan saja semoga yang terpilih nanti menjadi pemimpin yang adil, amin. Bekali sini menjadi masyarakat yang cerdas, yang sejahtera, yang bermarwah, yang agamis. Kalau yang kita perkarakan sebulan ibu, seorang koma, kadauran tidak akan selesai. Tidak akan ada manusia yang sempurna. Sama dengan kisah yang pernah kita sampaikan dulu, seorang ayah, anak dan keluarga. Keluarga itu berjalan, ayah berjalan kanan, anak berjalan kanan. Dia baik kampung, aku ini orang kampung Pak, keluarga itu sehat. Baik, mana tak dibaca keluarga itu? Mana dinaiki keluarga itu? Akhirnya si anak itu jalan lewat kampung yang kedua. Anak kita tak tahu yang kedua, ayah berjalan kaki, lama-lama saja cuma ngeledai. Salah. Kecil ayah anaknya dia, Pak caranya udahlah ya naik. Nah ini ayah dua anak dan dua keledai. Keledai itu lebih besar dari kambing, lebih kecil dari kuda. Muatannya over persis. Balai ini payah yang berjalan. Nah, seorang orang samurai menang. Lewat kampung kedua tu kita kampung dia anak juga pak sama orang ini. Tak kasihan mana ke keledai. Keledai itu harusnya dikasihan. Ini makhluk Allah. Pak anak ketek turun. Akhirnya turun lagi. Apa kata anaknya yang serba salahnya? Awak jalan keledai salah, kamu serang nanya salah. Nah ayah serang nanya kamu jalan. Nah ini ayahnya berjalan lewat makam berikutnya. Aku jarang ketemu dia pak tuh, nah ibu-ibu karena anak kakek sudah perjalanan pak rasa jalan keledai. Turun pak, salah nih. Lalu apa yang kakek? Duduk dalam satu buah kayu cerita sambil cerita aku kecil ayahnya nak. Bikul anak keledai itu waiki kakinya buat potong serah. Biar aman, ya biar mantap, biar mewah, biar bagus. Oke, kakinya potong. Lewat kampung berikutnya pak, iya, itu keledai sakit. Enggak, mana digotong pak? Soalnya keledai itu jalan. Apa nak bapak ketek? Mau nak tahu ni bapak bandar? Salah. Inilah penilaian manusia. Tidak akan pernah kita sempurna di mata manusia, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Kalau ini berjamaah dengan Allah, waktu bisa sudah masuk. Ini yang tidak harus. Wa khairuhuma, yang paling baik dari keduanya, seperti yang kita sebutkan tadi. Apa yang paling baik di mana Bu? Iya, yang kedua menyapu. Awalnya berusaha menyapu. Nah, yang jelasnya kalau kita balas pula dengan apa yang dia buat, kita dengan dia tak ada beda, ya kan? Yang jelasnya ada sapu ini tidak dimencari ke awal. Kecek tadi kan paling baik itu namanya ya. Yang pertama yang menyapa. Jadi tidak mesti harus kita balas seperti yang dia buat. Nabi mengajarkan bila lempar itu di batu, aku lempar ke pisang. Itu bahasa awalnya. Nyum berikan, dia tanamkan kebencian, maka kita siram dengan kasih sayang.
intinya ibu sudah menegur, namun dia tak mau membalas teguran. Ibu sudah melakukan hal yang terbaik. Nah, dia lebih dengan Allah yang punya urusan. Oke ibu, sama-sama. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan mengucapkan subhanallahumma wa bihamdika.